Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang SKU, syarat kecakapan umum. Pengertian sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan adalah salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang pramuka agar memiliki kecakapan untuk pengembangan pribadinya. Jenis kecakapan dalam gerakan pramuka. Kecakapan dalam gerakan pramuka terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Jadi ada dua, kecakapan umum dan kecakapan khusus. Yang pertama, kecakapan umum. Pengertian kecakapan umum. Kecakapan umum adalah kecakapan yang wajib dipenuhi anggota muda pramuka untuk pengembangan pribadinya. Pengertian syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU, anggota muda pramuka adalah syarat-syarat kecakapan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Tingkatan golongan SKU. Yang pertama, untuk pramuka golongan siaga itu terdapat 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk SKU penggalang atau untuk anggota pramuka muda golongan penggalang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, penggalang ramu, tingkatan kedua penggalang rakit, dan tingkatan yang ketiga yaitu penggalang terap. Kemudian untuk golongan pramuka penegak hanya ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan penegak bantara dan penegak laksana. Untuk golongan pandega ada 1 tingkatan, yaitu pandega. Kemudian pengertian tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau disingkat dengan TKU adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan umum yang dimiliki oleh seorang pramuka sesuai dengan SKU yang dipenuhinya dan golongan usianya. Nah, berikut contoh tanda kecakapan umum untuk setiap golongan pramuka. Untuk yang berwarna dasar hijau ini golongan pramuka siaga. Untuk yang berwarna latar belakang merah itu untuk golongan pramuka penggalang. Untuk yang berlatar belakang hijau seperti ini bentuknya untuk golongan penegak, dan yang seperti ini coklat untuk golongan pandega. Nah, untuk siaga mula TKU-nya atau tanda kecakapan umumnya seperti ini. Nah, untuk siaga bantu tingkatan kedua di pramuka siaga seperti ini, ada 2 garis. Kemudian untuk siaga tata ada 3 baris. Untuk golongan penggalang, nah, seperti ini. Penggalang ramu ada 1 ya, bengkok 1 seperti ini, latar belakang merah, dan ada semacam garis-garis arsiran seperti mirip sayap ya, tapi 1. Kemudian untuk penggalang rakit ada bengkok 2. Kemudian penggalang terap itu bengkok 3. Untuk bantara ini dipasang di pundak ya, bantara dan laksana. Kemudian untuk pandega juga sama di pundak ya. Nah, maksud tanda kecakapan umum. Untuk yang pertama, adapun maksud diadakannya tanda kecakapan umum, yang pertama untuk mempermudah mengenal tingkat kecakapan umum yang dimiliki seorang pramuka. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan gairah bagi para pramuka untuk mengamalkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapannya dalam rangka melaksanakan kode kehormatan pramuka. Kemudian yang ketiga, membangkitkan kebanggaan atas hasil usahanya. Adapun fungsi tanda kecakapan umum, yang pertama sebagai alat pendidikan, kemudian yang kedua sebagai alat pengenal.
sebagai alat pendidikan, yaitu alat untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka agar berusaha meningkatkan kemampuan, karya pribadi, serta memelihara dan mempertahankan kehormatan. Yang kedua, alat pengenal untuk menunjukkan tingkat kecakapan umum seorang pramuka. Pemasangan tanda kecakapan umum. TKU atau tanda kecakapan umum dikenakan di seragam harian pramuka pada bagian lengan kiri, bagian lengan kiri di bawah tanda regu untuk pramuka siaga dan penggalang, dan pada pundak sini untuk penegak dan pandega. Penyematan tanda kecakapan umum. Penyematan tanda kecakapan umum dilaksanakan dengan upacara khusus, disesuaikan dengan petunjuk penyelenggaraan tata upacara dalam gerakan pramuka. Cara menguji syarat kecakapan umum. Ujian SKU adalah menilai kecakapan pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU, sehingga kecakapan yang dimiliki peserta didik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik. Penguji SKU adalah pembina yang langsung membina peserta. Pembina yang bersangkutan dapat meminta bantuan orang lain di luar anggota gerakan pramuka untuk menguji, misalnya orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, orang tua atau wali peserta didik. Dalam menguji SKU, pembina atau penguji harus memperhatikan keadaan masyarakat setempat, yaitu adat istiadat, kebiasaan penduduk, keadaan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, pembatasan-pembatasan yang ada, dan kemampuan anggota, yaitu usaha, bakatnya, keadaan jasmani, kecerdasannya, sifat dan watak, hasrat dan minat, kebutuhan, keulatan, dan kemandirian. Ujian SKU dilakukan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara kelompok. Meskipun ada butir-butir SKU yang harus dilaksanakan secara kelompok, namun penilaiannya tetap dilaksanakan secara perorangan. Pembina pramuka harus membimbing, merangsang, dan membantu peserta didik agar aktif berusaha memenuhi SKU. Pembina juga harus menghargai semua kreativitas, inovasi, dan penghayatan terhadap materi SKU. Pelaksanaan ujian SKU dilakukan dengan menguji mata ujian satu demi satu sesuai dengan butir SKU yang dikehendaki oleh peserta didik. Waktu ujian dilakukan atas kesepakatan antara pembina atau penguji dan peserta didik yang akan diuji, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktik dan secara praktis. Dalam melaksanakan ujian SKU, pembina atau penguji harus mengusahakan adanya variasi, sehingga peserta didik tertarik dan tidak merasa takut untuk menempuh ujian SKU. Misalnya, ujian SKU dilaksanakan dalam suatu perkemahan. Pembina atau penguji juga harus memperhatikan segi-segi keamanan, keselamatan, dan batas kemampuan jasmani yang diuji dalam melaksanakan ujian SKU. Ujian SKU dilaksanakan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan bakti yang pernah dialami, kebutuhan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan peserta didik, kemajuan dan pengetahuan teknologi informatika peserta didik. Ujian SKU menggunakan sistem ing ngarsa suntolodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Program penyelesaian butir-butir SKU dapat dibuat oleh peserta didik sesuai kesempatan dan waktu yang dipilihnya dan diserahkan kepada pembina yang bersangkutan. Oke, cukup sekian dulu materi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik, terutama bagi pembina yang sementara dalam tahap proses pengujian SKU terhadap peserta didiknya. Semoga Gerakan Pramuka jaya di tanah air kita. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.